Seringkali orang ingin tampil keren tapi ternyata kere. Antara keren dan kere itu cuma bedanya di huruf N. N itu apa? Halo sahabat HR3, terima kasih sudah klik video ini. Saya Mama Bima di sini. Sudah mendekati hari raya Lebaran besok ya teman-teman. Banyak orang yang punya tangan panas dan senang. Senang karena menerima THR, tunjangan hari raya. Ada yang terima THR langsung menuju toko atau pasar untuk berbelanja. Ada juga yang tetap tenang. Maksudnya mereka tidak menarik uang dari ATM atau anjungan tunai mandiri. Kalaupun menariknya dari anjungan tunai mandiri, dia lalu membawa pulang ke rumah dulu, mungkin menahannya bermalam di rumah dulu, baru mengaturnya kemudian sesuai dengan apa yang dibutuhkan. THR membuat banyak orang senang tapi juga sedih karena orang bisa langsung berbelanja kebutuhan menjelang hari raya. Sedihnya itu karena THR numpang lewat. Kadang-kadang mata kita lebih cepat tergoda lalu mulai membujuk pikiran untuk cepat mengambil keputusan. Keputusan yang tanpa berpikir panjang untuk berbelanja apa saja yang kita perlu, yang kita lihat. Nanti tahu-tahu THR-nya sudah habis begitu saja karena aksi kalap mata tadi. Tunjangan hari raya yang harusnya bisa dikelola dengan baik malah menjadi tagihan hari raya. Bahagia sekali terima THR, tapi sayang THR dapat cepat pula habisnya. Tunjangan hari raya berubah menjadi tagihan hari raya. Sejak saya mulai belajar tentang minimalis dalam cara Kristiani, saya mulai sedikit berhati-hati dalam segala hal. Terlebih lagi berhati-hati dalam memelihara mata, supaya tidak kalap mata dalam berbelanja. Nah, berikut ini beberapa tips sederhana supaya THR tidak cepat ludes ya teman-teman. Yang pertama itu, buat dulu perencanaan sebelum berbelanja. Kita sering ambil uang dulu, belanja apa saja, baru pikir tagihan kemudian. Supaya THR jadi lebih bermanfaat, menjadi berkat hari raya, sebaiknya kita membuat rencana yang matang dulu. Ada 3 hal dalam perencanaan itu. Yang pertama, 60% dari penghasilan THR kita itu perlu dialokasikan untuk kebutuhan hari raya. Karena ini pasti ada acara makan-makan bersama keluarga, sahabat, atau tetangga. Jadi 60% ini cukup belanja untuk hari raya. Kemudian 30% itu sebaiknya diamankan dulu untuk bayar hutang, pulsa PLN maksudnya, pulsa HP, terus juga jadi tabungan atau dana tak terduga. Lalu 10%, teman-teman mesti alokasikan 10% dari penghasilan kita tadi. Ini biasanya untuk jaga-jaga saja karena dalam rezeki kita atau berkat kita itu ada juga orang lain punya rezeki yang dititipkan lewat kita. Sabar dan sadar, kedua hal ini sangat penting sekali. Ini maksudnya apa? Jadi begini teman-teman, supaya THR itu bermanfaat, perlu kesabaran dan kita juga perlu sadar dalam menggunakan uang. Sabar ini maksudnya bikin rencana dulu, belanja sesuai rencana saja dan jangan belanja di luar dari rencana yang kita bikin tadi. Kemudian sadar bahwa apa yang kita terima itu perlu digunakan dengan bijak. Dahulukan kebutuhan penting dulu daripada keinginan-keinginan sesaat yang bikin habis biaya tanpa ada sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai karena kalap belanja biaya tidak sesuai dengan barang yang dibeli. Yang ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini penting sekali teman-teman. Kalau tidak bisa bedakan ini, bahaya sekali. Harus bisa bedakan yang mana yang lapar benaran dan yang mana yang
cuma lapar mata. Pilih yang mana yang benar-benar kita butuhkan dan yang hanya keinginan saja. Seringkali orang ingin tampil keren tapi ternyata kere. Antara keren dan kere itu cuma bedanya di huruf N. N itu apa? N itu ngutang loh teman-teman. Itu sudah akibatnya bukan lagi tunjangan hari raya tapi tagihan hari raya. Ya karena belanja-belanja sampai biaya habis, tiba-tiba ada tagihan lain yang muncul dan kita selesai pesta ternyata bukan senang itu berlanjut berkepanjangan, tapi senangnya cuma sebentar, tapi kita harus membereskan lagi hutang-hutang kita. Nah, bagaimana kitab suci bicara tentang bijaksana dalam penggunaan apapun yang kita miliki? Di 1 Timotius pasal 6 ayat 7-8 berbunyi begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kitab suci yang adalah firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kecukupan. Asal ada makanan dan pakaian saja itu sudah sangat cukup. Jangan boros uang untuk sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Yang utama dalam hidup kita adalah berfokus pada Tuhan. Ya, bukan pada pesta atau hari raya hura-hura saja, tetapi lebih harus berfokus pada Tuhan. Apapun yang kita perlukan dalam hidup ini adalah harta kekal di dalam Tuhan Yesus. Yang lebih penting itu bersyukur atas apapun yang kita terima, seperti ucapan syukur yang harum atas begitu banyak berkat yang Tuhan berikan pada Santa Faustina. Yesus mengatakan kepada Faustina bahwa ucapan syukurmu, hai Faustina, membuka rahmat yang baru bagimu. Itu kita baca di buku harian Faustina nomor 1489. Catatan ini memberi petunjuk bahwa orang yang selalu bersyukur itu dengan sendirinya mengumpulkan harta yang kekal, harta yang memberi kepuasan batin selamanya, bukan harta sementara yang hura-hura, yang penting saya suka, saya senang, sudah beli saja sekarang, untuk besok nanti bisa cari lagi. Bukan itu teman-teman, tapi ucapan syukur yang kita naikkan untuk Tuhan menjadi sesuatu yang harum sekali bagi Tuhan. Faustina mengajarkan kita supaya selalu mengucap syukur atas apapun yang kita miliki, atas apapun yang kita terima. Karena dengan bersyukur kita membuka peluang-peluang baru untuk datangnya berkat-berkat yang baru juga. Jadi begitu teman-teman, bukan pada pesta-pestanya, bukan pada hura-huranya, tapi lebih pada sesuatu yang bermanfaat, lebih pada bagaimana kita menggunakan keuangan kita dengan bijak, supaya kita sendiri tidak susah. Tuhan mau kita bahagia bukan hanya di hari raya, tapi juga bahagia di kehidupan yang kekal nantinya. Bukan sedih dan pusing bayar hutang atau tagihan sehabis hari raya, tapi lebih dari itu bahwa kita memiliki kepuasan batin bersekutu dengan Tuhan di hari raya. Tidak hanya berhenti di situ, tapi pada momen-momen penting berikutnya kita bisa selalu bijak dalam menggunakan THR. Jadi THR itu tidak menjadi habis percuma dan menjadi tagihan hari raya, tapi benar-benar bermanfaat di hari raya kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe sekarang, like dan komen ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini. Tuhan Yesus berkati dan sampai ketemu lagi di video berikut.